Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto Ariwibowo, unit kerja SMK Negeri 1 Tonjong, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan penjelasan mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Itulah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang syarat akan nilai-nilai filosofis dan tetap aktual sesuai makna dan kaidah sampai dengan saat ini yang tidak luntur dimakan zaman. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran dapat diartikan sebagai cara memberikan ilmu yang bermanfaat secara lahir dan batin kepada anak-anak. Sedangkan pendidikan merupakan suatu tuntunan dalam tumbuh dan berkembangnya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai proses penanaman dan transformasi nilai-nilai yang baik dalam upaya membentuk sikap, keterampilan dan karakter yang mulia, memerlukan lingkungan yang baik dan berbudaya, lingkungan yang aman dan nyaman yang berpusat pada siswa agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan kompetensi baik secara sikap, pengetahuan dan keterampilan. 2. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Sebagai pendidik, seorang guru mempunyai peranan untuk dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri siswa. Guru berperan dalam membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik kepada siswa, serta dapat mengarahkan prinsip yang kehidupan yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Guru diharapkan dapat menuntun dan menanamkan perilaku yang positif dengan cara memberikan teladan yang baik, semangat. Siswa ibarat sebagai suatu benih yang akan ditanam, memerlukan tempat dan lahan yang siap untuk ditanami. Lahan ibarat sebuah sekolah sebagai sumber tempat untuk dapat mengembangkan minat dan bakat, perlu diolah untuk dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka. Sikap, perilaku, dan karakter siswa perlu dirawat dan dijaga agar mampu menyaring pengaruh dari luar yang tidak baik, sehingga guru menjadi pamong diharapkan menuntun tumbuh dan kembangnya anak. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam dapat dimaknai sebagai kultur, konteks sosial, budaya yang ada pada lingkungan anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagaimana pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak memiliki keterampilan abad 21. Bahwa pada dasarnya anak sudah mempunyai kodrat masing-masing. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka dalam komunikasi implementasi diperlukan sebuah tuntunan dalam dijadikan pedoman untuk dapat memandu agar diri anak terbentuk watak, budi pekerti, serta karakter yang baik. 4. Budi pekerti. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah dengan penumbuhan budi pekerti. Oleh sebab itu, peran orang tua dan guru sebagai penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter yang baik bagi anak. Budi pekerti yang merupakan keselarasan, keseimbangan hidup sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Pendidikan yang pertama bagi anak adalah di lingkungan keluarga. Keluarga mempunyai peranan sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran dengan orang tua. Di lingkungan keluarga, anak akan mendapatkan pendidikan terkait dengan sikap dan perilaku yang baik, serta nilai-nilai karakter, baik saling menghormati, sopan santun, dan keteladanan dari orang tua. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bahwa pendidikan saat ini menghadapi tantangan luar biasa, berbagai kondisi dan tantangan yang kurang mendukung. Tujuan pendidikan tersebar di setiap tempat, lingkungan keluarga yang kurang kondusif, lingkungan bermain yang kurang baik, bahkan lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Sementara tuntutan zaman saat ini membutuhkan banyak keterampilan dan keterampilan hidup. Sebagai seorang guru pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih melakukan antara lain
Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Pada beberapa materi pembelajaran masih seringkali beranggapan bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa. Yang kedua, dalam pembelajaran masih menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa. Dalam pembelajaran masih berorientasi pada pencapaian nilai siswa sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan sekolah dan di kelas. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Para pendidik agar tetap waspada, terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang merdeka, yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, tapi bersandar pada kekuatan sendiri. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sebagai seorang pendidik yang pembelajar, guru dapat selalu mengembangkan model dan metode pembelajaran di kelas yang lebih kreatif dan inovatif dalam rangka menuntun siswa untuk menebalkan potensi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Hal-hal baik yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau berhamba pada anak. Pembelajaran diarahkan berpusat pada siswa dengan memahami karakteristik potensi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Masing-masing siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pembelajaran dapat memenuhi segala aspek ranah baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan karakter siswa. Pengetahuan mempunyai peranan menanamkan konsep-konsep dasar dalam sebuah konsep, sedangkan keterampilan mempunyai peran untuk membentuk pengalaman yang bermakna dalam pekerjaan. Ceritakan, konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah. 3. Apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, paradigma pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Orientasi pembelajaran berpusat pada kebutuhan peserta didik untuk berhamba pada sang anak, yaitu berkaitan dengan keterampilan hidup yang harus dikuasai untuk kehidupan di masa mendatang. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi informasi. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya cara belajar yang interaktif murid abad ke-21 di mana kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. 3. Berorientasi mengembangkan potensi, bakat, minat, dan keunikan peserta didik. Setiap anak dilahirkan dengan memiliki potensi, bakat, minat, dan keunikan masing-masing. Pendidikan yang baik haruslah dapat menumbuhkan dan meningkatkan potensi, bakat, minat, dan keunikan tersebut dengan memberikan kesempatan untuk berkembang. Yang keempat, mengimplementasikan pendidikan karakter melalui program kegiatan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Penerapan budaya kerja industri, program Jumat Bersih, pelaksanaan ekstrakurikuler, bina fisik dan mental, penerapan penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Pendidikan maju, Indonesia jaya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.